Hai teman-teman semua, sekarang kami sedang jalan-jalan ke Bali Butterfly Park. Nah, di sini kita mau jalan-jalan ke sebuah taman yang isinya tuh kupu-kupu dan serangga, teman-teman. Ekosistemnya di sini juga dibuat supaya kupu-kupunya nyaman ya. Jadi banyak bunga-bunga dan pepohonan. Seperti kayak di alam yang bebas saja, tapi bedanya di sini atasnya dilapisi sama jaring-jaring supaya mereka tidak keluar. Nah, ini namanya ngengat ya teman-teman, bukan kupu-kupu tapi namanya ngengat atau moth bahasa Inggrisnya. Mereka warnanya lebih tua, hitam atau coklat, dan ukurannya lebih besar dari kupu-kupu. Nah, ini mereka kalau belum malam mereka tidur, tapi kalau sudah malam mereka semua keluar untuk mencari makan. Nah, ini adalah ngengat yang masih dalam keadaan kepompong ya teman-teman. Mereka masih tidur nih, belum menetas nih, belum keluar nih. Nanti kalau udah keluar kayak seperti yang tadi tuh ngengatnya teman-teman. Nah, di sini ada banyak sekali ya, mereka sengaja dikumpulkan jadi satu, jadi petugasnya tahu mana yang akan keluar dari kepompong dan mana yang masih harus di dalam kepompong teman-teman. Nah, ini adalah Instagram Bali Butterfly Park, jadi kalian bisa cek di Instagram ya. Nah, sekarang kakak Feli sedang megang ngengat nih teman-teman nih. Dia nggak menggigit ya, cuma ya sedikit geli aja sih. Tuh, lihat kakak kan ketawa, dia kegelian teman-teman. Nah, kalau ini adalah perputaran hidupnya. Mulai dari telur, ulat bulu, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu atau ngengat. Yang ini adalah kepompong kupu-kupu. Kepompong kupu-kupu bentuknya lebih kecil ya teman-teman, ukurannya lebih kecil. Kalau ngengat tadi besar-besar. Nah, ini kupu-kupu yang sudah keluar dari kepompong, ukurannya juga lebih kecil ya. Jadi kalau ada kupu-kupu yang besar itu ada tapi jarang teman-teman. Sedangkan ini kita akan melihat serangga. Nah, itu ada belalang yang hijau itu belalang besar ya teman-teman. Nah, itu ada tuh, udah kecapean dia teman-teman. Nah, kalau di sini kita megang hewan itu tidak dikenakan bayaran lagi ya. Jadi kita bisa megang dan berfoto bersama hewan-hewan teman-teman. Nah, lihat kan, alamnya tuh memang dibuat seperti taman bunga dan banyak pepohonan ya. Jadi kupu-kupu dan ngengat itu akan menghirup madu dari bunga-bunga tersebut teman-teman. Nah, ini sekarang kita mau masuk gua teman-teman. Oh, di sini nggak ada lampu ya. Itu mengandalkan sinar matahari yang di atas. Nah, ini ada kumbang ya. Jadi serangga-serangganya ditaruh di dalam terowongan ini. Nah, jadi ada yang kosong dan ada yang ada isinya. Tapi kebanyakan sih ada isinya teman-teman. Nah, itu lihat kumbangnya. Kan? Ini bangunannya bangunan tua sekali, terowongannya teman-teman. Seperti zaman Belanda ya. Nah, itu ada yang udah mati teman-teman. Nah, ini yang besarnya nih kumbangnya nih. Oke, sekarang kita lanjut mau lihat museum kupu-kupu dan serangga teman-teman. Di museum itu ada apa aja? Ya itu tadi ku bilang. Ada hewan-hewan kupu-kupu dan serangga yang sudah mati dan diawetkan. Kita lihat ya. Nah, ini dia museumnya ya teman-teman. Ini koleksinya banyak sekali ya. Dan ini kupu-kupu dan serangganya ini dari hidup ya teman-teman. Tapi setelah mati mereka tidak dikubur atau tidak dibuang, tetapi mereka dikeraskan di air raksa ya, untuk dijadikan sebagai ilmu pengetahuan di museum ini. Jadi kalau orang-orang datang, oh ini kumbang apa ya, ini kupu-kupu jenis apa ya, ini ngengat jenis apa ya, dan ukurannya pun berbeda-beda ya teman-teman. Nah, lihat ya.
Jadi ada yang besar sekali, ada yang kecil. Nah, seperti ini juga. Aku kaget loh teman-teman. Ini bagus sekali loh. Banyak, aku sampai terkagum-kagum melihat koleksi di museum ini, karena aku jarang melihat serangga dengan berbagai macam bentuk ya dan ukuran ya teman-teman. Kalau kalian kesini pasti kalian akan happy banget ya. Oh iya, untuk uang masuknya sekali masuk itu tiketnya ya, satu orang itu 40.000 ya teman-teman. Jadi kalau bisa kalian datangnya pagi. Kenapa datang pagi? Karena kupu-kupu yang baru menetas itu akan terbang ke arah matahari teman-teman. Jadi dia akan keluar dan ada di atas dengan banyak gitu. Sedangkan kalau sudah sore hari, kupu-kupu itu akan pulang ke sangkarnya. Gantian ngengat yang akan keluar malam teman-teman, karena dia memang hampir seperti kelelawar, tapi dia bentuknya kupu-kupu ya. Nah, lihat kan, ini kupu-kupunya cantik-cantik sekali. Ini mereka sudah diawetkan ya teman-teman. Nah, ini ada yang motif yang warnanya coklat. Yang coklat pun motifnya banyak sekali ya. Nah, ini ada yang agak warnanya biru nih teman-teman. Ini mungkin dia ada perkawinan silang ya. Nah, kalau kalian ngelihat dari jauh, mungkin kalian akan berpikir itu seperti hanya plastik teman-teman. Tapi enggak, itu beneran kupu-kupu dan itu menakjubkan sekali ya. Nah, kalian lihat kan? Motifnya, coraknya, warnanya semua beragam. Beda banget teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih, ternyata kupu-kupu itu udah banyak banget jenisnya. Dan yang ini kupu-kupu yang giant ya, agak besar dan warnanya tuh cantik birunya ya teman-teman. Cantik sekali birunya. Nah, kalian lihat kan? Yang sebelahnya itu ngengat ya, sebelah kiri ngengat, sebelah kanannya adalah kupu-kupu teman-teman. Nah, kalau kalian kesini kalian pasti happy banget nih teman-teman nih. Ini ngengat, lihat ya, ukuran ngengat lebih besar dari ukuran kupu-kupu. Kalian perhatikan ya. Nah, ngengat itu seperti itu teman-teman. Nah, ini kumpulan ngengat yang sudah diawetkan ya. Ekornya pun beragam ya teman-teman. Modelnya tuh beragam. Nah, ini juga ngengat ya teman-teman, tapi dia agak berwarna kuning. Lihat ekornya ada yang panjang-panjang seperti itu. Jadi kalau kalian kesini tuh kalian pasti, apalagi kalau yang suka serangga, kumbang, ada lipan juga teman-teman, ada kalajengking juga, banyak sekali ya. Dan di sini wisatawannya bisa lokal, bisa mancanegara ya teman-teman. Mereka juga wisatawan orang-orang bule itu suka banget ya melihat hewan-hewan yang ada di Pulau Bali ini teman-teman. Nah, yang ini juga lucu nih. Dia dibentuk seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau kita lihatnya sekilas mungkin kita pikir itu lukisan ya, padahal itu asli loh teman-teman. Kalian bisa datang ke sini bersama papa dan mama dan atau saudara-saudara yang lain. Kalian juga bisa datang sendiri untuk study tour sekolah teman-teman. Karena memang ilmunya bagus sekali ya. Jadi mereka akan kasih tahu, oh jenis kupu-kupu ini ada di daerah ini. Jenis kupu-kupu ini ukurannya mulai dari sekian dan sekian. Aduh, pokoknya dijamin kalian akan puas. Nih lihat nih. Ini kupu-kupu campuran hijau dan biru. Aduh, cantik-cantik banget. Sumpah deh teman-teman, aku aja sampai wow, speechless, nggak bisa berkata apa-apa. Oke? Jadi kalau kalian mau ke sini, lokasinya tidak jauh ya dan bisa dicapai dengan bus karena itu ada di jalan besar ya teman-teman. Semoga kalian suka dengan perjalananku ke Bali Butterfly Park pada episode kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe,
like, komen, dan share ya. Nanti kita akan jalan-jalan lagi di lain hari supaya kalian bisa dapat tempat-tempat menarik yang ada di Bali, teman-teman. Jadi kalau kalian ingin melihat hewan-hewan atau melihat pantai atau mau cari tempat makan, nanti kita bisa jalan-jalan lagi ya, teman-teman. Oke, nah di sini juga ada foto-foto ya. Jadi nah, sekian dulu nih teman-teman perjalanan aku. Semoga kalian suka ya. Bye-bye.